Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara. Kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di segmen Music Comment, di mana kita akan menonton penampilan para singer di YouTube dan kita akan analisis bagaimana vokalnya dan juga musiknya. Semua komentar di video ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pemusik dan pelatih vokal. Kita akan lihat dari semua sisi, baik dari kelebihan serta kekurangannya. Berbeda pendapat boleh, kalau mau setuju terima kasih, kalau tidak setuju silahkan, terserah Anda. Di Music Comment kali ini kita akan real reaction, karena saya juga belum melihat videonya. Jadi ini adalah MV yang diposting oleh salah satu VTuber baru. Dia baru debut sekitar minggu ketiga bulan Maret. Namanya cukup unik dan membuat saya tertarik. Dan ketika keluar MV-nya, saya menahan diri untuk tidak nonton dulu supaya saya bisa dapat reaction yang real. Tapi saya sudah menonton beberapa klip dari streamnya dan kayaknya menarik. VTuber ini namanya Kobo Kanairu. Kalau sama fansnya sering dipanggil Kobokan Air. Dan saya yakin karakter ini bukan manusia karena sesuai namanya, Kobo kan air. Jadi Kobo Kanairu ini punya lagu original. Limpong, limpong, ca 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 ca, Kobo duduk di atas batu. Sorry, bukan yang itu. Judulnya Mantra Hujan. Oke, jadi kalau saya lihat sekilas backgroundnya, jadi karakter Kobo Kanairu ini kayak pawang hujan. Kelihatan dari gaya rambutnya yang ombak-ombak, terus pakai raincoat, kirain zaman gitu ya. Memanfaatkan momen sekali. Kalau saya lihat dari klip-klipnya, ya karakternya lucu ya, agak polos walaupun mulutnya rada kasar, suaranya kawaii. Jadi ekspektasi saya lagu ini bakal jadi kawaii, tapi nggak tahu, saya belum lihat. Oke, langsung saja kita nonton Kobo dengan Mantra Hujan. Oke, elektronik, Sasalin Music World. Masa idol gitu ya. Di ruang hampa, telah datang dan pergi, sudah biasa. Sendiri lagi, ayo selesai hidupnya. Nice. Walau hujan tak kunjung berhenti, masih ada temanimu di sini. Hilangkan semua Kawaii, sama seperti dekat saya. rasa emosi, bukan syarat yang baru. Oke. Nice. Ya, cukup ini ya, cukup singkat ya, sekitar berapa menit tadi? Sekitar 2 menit. Well, seperti yang saya duga tadi ya. Jadi lagunya kawaii, nuansa idol. Dari segi vokal, jadi Kobo Kanairu, kita manggilnya apa nih? Kobo aja ya, atau Kobo kan. Jadi suaranya Kobo ini ada di range tinggi ya, di sopran, dengan timbal suara yang kawaii, ya terang tapi dengan sedikit kelembutan, halus. Jadi suaranya tidak yang cempreng lantang, dan juga stylistiknya dia dapat banget untuk lagu ini. Beberapa hal yang perlu dijadikan contoh ya untuk para singer ya. Nah, seperti ini. Tidak sepi di ruang hampa, telah datang dan pergi, sudah biasa. Sendiri lagi, angkat untuk Oke. melangkah. Nah, bagian ini dia nyanyi dengan dinamika. Di bagian awal dia kasih suara yang lembut tanpa penekanan yang terlalu berlebihan. Jadi dia menjelaskan sunyi dan sepi di ruang hampa dengan suara yang lembut. Ya sunyi dan sepi tidak akan ada sesuatu yang menghebohkan gitu kan ya. Ya, itu tergambar sama suaranya. Kedua, ada masalah datang dan pergi sudah biasa. Di bagian yang sudah biasa ada kenaikan nada ya. Dan situ dia juga tidak hanya menaikkan nada tapi juga menaikkan intensitas powernya. Jadi gambarnya seperti kayak masalah datang dan pergi, sudah biasa. Ya, ada penekanan kan di situ untuk menunjukkan penekanan kalau sudah biasa. Nah, itu dia menambah intensitas power. Sudah biasa, sendiri lagi. Nah, ini bagian sendiri lagi. Nah, dia nggak nyanyikannya kayak karena menghela nafas. Angkat untuk melangkah. Dari sini
saja dinamiknya oke ya, keren ya. Ini mungkin bukan kritik ya, cuma lebih ke pendapat pribadi. Bagian intro, nah bagian yang ini. Ini kan dia menyanyikannya pakai satu suara. Mungkin memang konsepnya dibuat satu suara saja atau gimana, saya tidak tahu ya. Tapi dengan progresi chord seperti ini dan nuansa intro yang seperti ini, apakah mantra gila cahaya sinari dunia. Nah, progresi chord seperti ini akan lebih mewah, megah kalau ada suara pendukung, ada backing soundnya, ada backing vokalnya. Bisa itu diharmonisasi atau dikasih lead dengan nada yang sama, tapi dimulai sekitar 1 ketuk atau 2 ketuk setelah lead utama masuk. Jadi kayak delay gitu, akan lebih nambah kemegahan dari intronya. Progresi chord yang seperti di intro ini punya nuansa yang megah. Tapi itu pendapat pribadi ya. Kita tadi di awal bahas tentang persatu. Nah, dinamika Biasa sendiri lagi enggan bersatu, melangkah kemudian di verse 2. semesta. Nah, intensitas powernya lebih tinggi daripada yang di verse 1 tadi. Jadi ketika dia masuk di verse 2, intensitas powernya sedikit ditingkatkan untuk menaikkan dinamika. Jadi dinamika lagu itu seperti perjalanan cerita di novel atau di cerpen, di mana ada awalan, ada masuk konflik, lalu klimaks. Nah, dan seperti itu intensitas emosi di per struktur lagu, mulai dari verse, pre-chorus, terus chorus sebagai klimaks. Nah, itu secara bertahap akan menaik. Di awal dia santai, introduction, dan di verse 2 mulai agak ditingkatkan. Kita sudah mau ke atas nih. Di pre-chorus biasanya ada perlakuan yang berbeda antara lagu satu dengan yang lain. Ada yang dia intensitas emosinya ditingkatkan lagi, atau ada yang diturunkan. Nah, supaya apa? Supaya ketika nanti masuk di chorus sebagai klimaks, itu kenaikan emosinya jadi signifikan. Kita lihat ya di pre-chorus. Nah, dia di sini kan slow ya, walaupun nggak slow banget. Nah, intensitas emosinya dinaikkan, powernya dinaikkan. Itu masuk chorus. Oke. Nah, penekanan-penekanannya, power-powernya kan terasa sekali di chorus. Ya, intinya saya nggak kecewa lah sama lagu ini ya. Dari produksinya sudah sangat bagus, pemilihan melodinya juga menarik, liriknya juga bagus, cara membawakannya juga it's good. Jadi ya overall ini lagu yang well done. Wait, saya nemu yang versi akustiknya. Ini kayaknya klip waktu dia live ini. Jadi kita coba dengarkan bersama-sama ya. Sunyi dan sepi di ruang hampa, masalah datang Oke. dan pergi sudah biasa. Same dynamic. Lagi enggan untuk melangkah. Oke, nggak jauh beda sama versi recordingnya ya. Menatap langit, rintik hujan bergema, genangi bentala, asa akan membisik, ayo jelajahi dunia. Namun kan berbagai Oke, di sini agak sulit sedikit ya, tapi it's okay. berikan diri untuk melangkah, terobos segala rintangan. Walau hujan tak kunjung berhenti, masih ada kobo tuanimu di sini. Hafalkan mantra, datangkan cahaya untuk sinari hari-harimu. Hilangkan semua Lupa, rasa ini yang dia lupa lirik.
live-nya nggak jauh beda sama dia recordingnya ya. Teknik sama, dinamika sama. Well ya, she's a good singer. Tadi sempat lupa lirik ya, itu wajar sih. Saya juga kadang-kadang nyanyi lagu saya sendiri itu juga lupa sekedar. Ya oke, itu lah sumpah Kak Rugi bener. Kobo Kaenairu dengan lagunya Mantra Hujan. Jadi kita sudah lihat versi recording dan akustiknya ya. Jadi yang bisa kita ambil dari sini poin-poinnya adalah pertama dinamika ketika kita menyanyi ya. Jadi menyanyi itu seperti bercerita dan lagu itu ceritanya. Setiap cerita punya awalan, punya konflik, punya klimaks dan punya ending. Untuk dapat menceritakan itu kita perlu memainkan dinamika. Yang bisa kita lakukan yang pertama memainkan volume, jadi keras lemahnya suara. Yang kedua bisa dengan memainkan intensitas power. Jadi mungkin di awal kita tidak terlalu menggunakan power, tidak perlu menggunakan penekanan. Tapi begitu di bagian klimaks kita kasih penekanan tek 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 tek, dan intensitas power itu nanti juga berhubungan sama breathiness yang kita keluarkan. Jadi kapan kita perlu menggunakan suara yang breathy dengan suara yang clear. Nah, dengan memainkan itu kita akhirnya bisa memainkan dinamika dan akhirnya kita ketika menyanyi bisa menceritakan lagu itu dengan maksimal. Oke, sekian dulu music comment kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa dapat referensi untuk latihan menyanyi yang lebih baik lagi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat informasi lebih banyak lagi tentang materi-materi vokal dan materi-materi musik. Kritik, saran, dan request bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa di DM di Instagramnya Studi Suara, atau kalau mau yang lebih intens, mau diskusi misalkan, bisa langsung join ke server Discord Studi Suara. Linknya juga ada di deskripsi. Dan kita akan ketemu lagi di music comment berikutnya. Tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Boom.